menghilangkan yang disebut dengan keterikatan dengan dunia. Nah, ini susahnya bukan, tapi sudah kita bahas beberapa kali ini tentang keterikatan dengan dunia. Ternyata kalau tahu ilmunya mudah. Kalau tidak tahu ilmunya, mendengar jangan terikat dengan dunia, wah bagaimana kita aja hidup di dunia, itu karena tidak belajar. Sama seperti kayak saya kemarin gambarkan, ada mobil truk besar terhempas di jalanan, misalnya amblas bannya di jalanan. Kalau tidak punya ilmu, sudah nggak bisa mengangkat kan, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada ilmunya, pakai dongkrak, maka terangkatlah dia dengan mudah karena ada ilmu. Jadi mudah sesuatu itu. Subhanallah. Jadi ilmu tasawuf pun meskipun dia tinggi, tapi sebenarnya mudah dipelajari, dipahami mudah, sangat mudah malah. Subhanallah. Lebih mudah daripada makan gulaan karet. Nah, gulaan karet itu kan paling susah. Bahkan lebih susah daripada tidur. Nah, lebih susah dari tidur. Maka ija kharaja fi fil asbab wa ta'alluqu bil khalaiki raqiba bahra tawakkul. Saatnya engkau, kalau sudah begitu, saatnya engkau berkendaraan untuk tawakal. Nah, tawakal ini artinya wikalah, menyerahkan, mewakilkan semua urusan kepada Allah. Jadi kita harus wakilkan kepada Allah, ucapkan di hadapan Allah. Jadi tawakal ini ada dua. Tawakal ini ada dua tawakal. Satu tawakal pi amrin. Bila ada urusan yang penting, bertawakal. Turun dari rumah, tawakal. Turun dari rumah mau melakukan urusan, tawakal. Tawakal, yaitu tawakal urusan namanya. Yang kedua adalah tawakal likulil hal, mewakilkan, sudah menghadap Allah lalu mewakilkan semua urusan kepada Allah, ucapkan. Misalnya waktu kita selesai sholat, duduk, ya Allah, hamba segerakan segala urusan hamba kepada Engkau. Hamba wakilkan urusan hamba kepada Engkau, termasuk hutang-hutang ulun. Nah, ulun wakilkan kepada Engkau untuk dapat agar dapat membayar. Tawakalkan, serahkan semuanya. Jadi ada dua tadi, ada yang sifatnya kisal, yang sifatnya juz'iyah, sifatnya tahap bertahap, urusan setiap urusan, tawakal urusan. Ada lagi yang sifatnya secara keseluruhan, kita ucapkan, kita lapaskan di hadapan Allah seperti tadi. Dua. Yang ketiga, bagaimana ucapan tawakal itu? Ucapan tawakal itu ada ucapan seperti dalam hadis Nabi, bila kita berurusan, bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, satu. Ada juga kalimat yang tidak menyebut tawakal, tapi mengandung makna tawakal, seperti yang diucapkan Nabiullah Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukup aku berpegang kepada Allah, wa ni'mal wakil, dan segala hal Allah lah menjadi wakilku. Nah, subhanallah. Ucapan Nabi Ibrahim waktu ingin dibakar api Namrud. Waktu ingin dibakar api Namrud, Nabi Ibrahim disuruh Allah mengucap pada Allah. Duduk silakan. Tafadhol. Salam rahmah. Tafadhol. Guru Jenal Arifin. Maka Nabi Allah Ibrahim mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hadis yang lain Nabiullah mengucap bacaan yang ketiga selain dua bacaan tadi, ucapan bismillahirrahmanirrahim, ternyata termasuk bacaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah tuh bismillah tuh. Mun salat kadinget juga terlalu ya lah. Nah, terlalu benar kadinget. Mun salat kadinget. Nah, kena juga kisah dulu lah. Mengisahkan orang kada ingat cerita. Nah, itu kan jadi lautan tawakal itu di yang kita ceritakan tadi. Yang kedua adalah wal ma'rifatu billahi ta'ala, dan mengenal Allah. Bila orang sudah bersih hatinya, maka sangat mudahlah dia mengenal Allah. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh kemarin, bukan bergantung alim dan tidak alimnya orang. Jadi jangan menganggap
orang pakai bolang, ulun pakai bolang misalnya, lebih mengerti daripada orang yang tidak berbolang. Karena ini ma'rifatullah ini persoalan hati. Tidak peduli apakah sidin tuan guru atau tidak, ma'rifatullah itu tersendiri Allah berikan kepada seorang. Subhanallah. Maka rugi menjadi tuan guru kada belajar, tidak belajar tasawuf ma'rifatullah, rugi. Nah, wal ma'rifatu billah. Maka ma'rifatullah itu apa? Maka dia akan makin terbuka bila syabul ma'asi itu, pakaian maksiat itu hilang. Tidak ada lagi pada diri orang. Subhanallah. Maka dia makin terbuka lagi. Yang disebut kemarin adalah kanjul ma'rifah, perbendaharaan ma'rifatullah. Wal ilmi bihi. Tentu saja untuk ma'rifatullah kita ada ilmu lagi. Jadi ini ma'rifatullah, ini ilmu. Anak tangganya adalah ilmu. Nah, kalau kita malas pakai ilmu, gampang tidak apa-apa. Sukai dengarkan ceramah ma'rifatullah, sukai dengarkan ceramah tasawuf, tidak perlu lagi pian menuntut ilmunya. Di antara ilmu adalah aku membaca kitab. Nah, tabal kada nih kitab nih. Tabal kada kah? Nah, baca pian. Nah, ini untuk dapatkan ilmu. Uyuh lah, lelah enggak? Lelah nih, banyak lagi kitabnya. Nah. Ini nang kelihatan aja. Nang kada kelihatannya ratusan lagi masih. Nah, wujud membaca nyaman kayak biar nih lah. Dengarkan aja nah, tertawa kayak nah. yang lah guru lah. Nah, untuk memahami Syekh ini tidak bisa satu kitab beliau dibaca. Semua kitab beliau harus dipelajari. Berapa buah karangan beliau pelajari semua. Saya untuk memahami misalnya Syekh Said Al-Maliki, saya tidak bisa membaca satu kitab aja. Semua kitab karangan beliau saya pahami agar saya secara menyeluruh memahami karakter beliau. Demikian juga dengan Nabi SAW. Tidak bisa kita hanya melewati tek-tek hadis Nabi, memahami Nabi. Kita harus pahami karakter diri Nabi SAW. Demikian juga memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita hanya dengan teori, dengan bacaan kitab, tidak bisa. Allah harus biar pahami pada karakter Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terbaik itu ialah Allah sendiri nanti memberitahukan kepada kita tentang dirinya. Subhanallah. Tapi dibuka dulu, kita dulu mulai membuka-buka. Sampai pina Jaka bahasa Banjar pembabal kada dapat lagi dibukakan Allah kena. Dibukakan sedikit yang disebut dengan kasaf ya. Kasaf kemarin. Subhanallah.